Okay. So on this second meeting, we will discuss the more advanced skills on TOEFL structures and written expressions. Kita akan membahas lebih banyak dalam TOEFL grammar yang terdiri dari structures and written expressions. In our previous class, we discussed that the fundamental of English TOEFL test, the first for the grammarization is related to subject and verb skills. Jadi kemarin kita sudah bahas bahwa kemampuan utama yang diujikan dalam tes TOEFL itu adalah kemampuan mengenali susunan kalimat, subjek, dan verb, ya, yang umumnya terbagi menjadi 5 skill. That yesterday or in the previous meeting we have done that. Ya, kita sudah menyelesaikannya. Pertama tentu tentang subjek verb harus cocok, harus sesuai. Terus kemudian dalam menentukan subjek hati-hati, ada appositif, ada object preposition. Terus dalam menentukan verb hati-hati dengan adanya verb ing dan juga verb 3 yang bisa menjadi adjektif dan bisa menjadi kata kerja seperti itu. That's the fundamental. Lalu apa yang akan kita pelajari pada malam ini adalah how if the sentence consists of more than one subject verb. Bagaimana kalau di dalam satu kalimat itu kalimatnya terdiri lebih dari satu subject verb? Apakah tetap sama dengan skill yang sebelumnya atau akan ada perbedaan? That's what we are going to discuss. Itu yang jadi yang akan kita bahas adalah tentang how to work on multiple clauses sentence. Bagaimana sih menghadapi kalimat-kalimat yang terdiri dari lebih dari satu subject verb. Nah, kita akan, I will share your screen a moment, akan saya share screen supaya teman-teman juga bisa mendapat gambaran dulu gitu ya. Can you see my screen or not yet? Udah bisa melihat screen saya atau masih belum? Masih belum. Oke, momen ya. Saya coba tes. Oh, but now, can you? Sekarang sudah bisa melihat? Sudah ya? Oke. Nah, kemarin in our previous lessons kita kan mengetahui bahwa simpelnya kalimat itu kan terdiri dari satu subjek dan satu verb ya. In this case, contohnya dalam sini ada subjek dan ada verbnya gitu ya. There is one subject and one verb. Tapi sebenarnya ada juga sentence yang lebih terdiri dari lebih satu subjek dan satu verb. Kemarin sudah tak spill di sini contohnya ada ini subjek lagi, ini verb. Ada 2 subjek dan 2 verb di situ. Nah, inilah yang disebut sebagai multiple clauses. Artinya, dalam kalimat itu terdiri lebih dari satu subjek verb gitu ya. Lebih terdiri dari subjek verbnya ini bisa saja ada 2, 3, 4 atau dan seterusnya. How to recognize that? Bagaimana untuk mengenali itu? Yang pertama, kita kenali dulu bahwa dalam menyusun subjek verb multiple clauses ini ada beberapa aturan. Aturan yang pertama ya kita menyebutnya sebagai coordinate connectors. Ya.
Jadi, apabila ada satu kalimat berdiri sendiri, contohnya gini, Budi is swimming. Ya. Ini kan ada satu kalimat berdiri sendiri. Nah, ini adalah kalimat independen atau kalimat mandiri. Artinya, kamu bisa mendapatkan maknanya secara utuh. Ya, satu ide pokoknya itu utuh. Budi is swimming. Budi sedang berenang. Gitu. Nah, wait a moment, I'll mute. Ini digabungkan dengan satu kalimat yang lain gitu, hendak digabungkan dengan another sentence. Contohnya ada kalimat yang lain seandainya Ridwan is playing football. Nah, ini kalimatnya juga independen, kalimatnya juga berdiri sendiri, because you can get the meaning fully gitu ya. Teman-teman bisa mendapatkan maknanya secara penuh. Untuk menggabungkannya, ya, untuk menggabungkan model kalimat ini dengan coordinate connectors, yaitu bagaimana caranya? Pertama, subjek verb yang pertama di koma. Setelah itu ditambah coordinate konektornya, ya. Setelah itu ditambahkan subjek verb yang kedua. Contoh dalam case ini, Budi is swimming. Maka kita tulis dulu, Budi is swimming. Nah, kita koma, ya, kita koma. Lalu baru kita tambahkan konektornya. Seandainya konektornya adalah but gitu ya. But Ridwan is playing football gitu ya. Nah, di sini teman-teman melihat ada dua subjek verb yang tergunakan. Satu subjek, satu verb. Nah, ini subjek, ini verb. Terus ada konektor. Nah, ini disebut dengan multiple clauses. Clausesnya lebih dari satu atau subjek verbnya lebih dari satu. Di sini dia menggunakan dua. Susunannya dia menggunakan koma dulu, baru digunakan coordinate connector. Nah, coordinate connector ini ya kita kenal sebagai urutannya adalah fun boys. Urutannya adalah fun boys lengkapnya. Apa itu? F itu untuk for, E-nya itu untuk and, N-nya itu untuk nor, B-nya itu untuk but, O-nya untuk or, Y-nya untuk yet, S-nya untuk so. Jadi for and nor but or yet so itu disebut sebagai coordinate connector. Penggunaannya seperti yang ada di atas ini. Koma dulu baru coordinate connector. Let's see the examples. Mari kita lihat contoh dalam soalnya gitu ya. Kita coba lihat. Seandainya begini. Tadi ya, yang ini. Tom is singing. Ya, Tom is singing, and Paul is dancing. Kita lihat Tom subject, is singing verb, coordinate connector, subject, and verb. Begitu juga Tom is tall, but Paul is short. Sama, Tom subject, is verb, but connector, Paul subject, verb lagi. Always like that. Subject, verb, comma, subject, verb. Subject, verb, comma, subject, verb. Will always like that. Sehingga kalau kamu mengenali soal seandainya kondisinya kayak gini. A power failure occurred, koma. Nah, ini kan udah ada koma. The lamps went out. Kita lihat di sini ada went out verb, the lamp subject. Di sini occurred verb, a power failure adalah subject. Oh, udah ada subject verbnya dua nih. Terus ada komanya. Berarti apa yang dikurangi? Yang kurang adalah coordinate connectors-nya. Nah, kita tinggal cari where is the connectors. Tadi konektornya adalah fun boys. For, and, nor, but, ya, or, yet, so. Mana yang ada? Yang ada adalah so. Like this one. Nah, ini cara pengerjaan coordinate connector. Can you get a point? Ada pertanyaan atau teman-teman masih bingung?
Aman ya? Aman. Oke. Nah, kalau aman, kita lanjutkan yang kedua. Nah, kalau tadi dengan coordinate connector, yang kedua kita sebutnya sebagai adverb clause. Apa itu adverb clause? Berarti subject verb kalau tadi dua-duanya independen, yang kedua ini one of the subject verb berfungsi sebagai adverb atau kata keterangan. Adverb ini kan kita sebutnya sebagai kata keterangan. Ya, kata keterangan. In Indonesians, there are so many kata keterangan dalam bahasa Indonesia. Itu banyak banget ada kata keterangan. Keterangan apa saja? Seandainya keterangan tempat, keterangan waktu, dan ada keterangan sebab, ada keterangan cara, ada keterangan kondisi. Many, banyak sekali kata keterangan ya yang teman-teman bisa gunakan. In English, later we will find it too. Dalam bahasa Inggris nanti kita juga akan temukan banyak kata keterangan. Tapi yang pertama kita pahami dulu apa sih yang dimaksud dengan adverb dan penggunaannya. Contoh begini. Ada kalimat yesterday Farid was sick. Kemudian yang kedua, Farid was sick yesterday. Nah, dari kalimat A dan B, which one is correct menurut teman-teman? Mana yang benar? Apakah A atau apakah B? Please write it in our chat room. Silakan tuliskan di chat dari A dan B, mana kalimat yang benar? Yo, baru satu yang jawab Alfria, jawab B. Lainnya, kita momennya I quit the Oke, rata-rata menjawab B ya. Nah, sebenarnya mostly people notice as this is the correct. Tapi bukan berarti yang A salah. Yang A ini benar juga, cuman jarang digunakan. Nah, nanti kita akan kenali banget bahwa these two sentences actually very very important to understand. Dua kalimat ini penting banget untuk kita pahami begitu ya. Teman-teman perlu banget memahaminya. Nah, kita sekarang kenali dulu. If Farid is the subject, was the verb gitu ya. Was adalah verbnya. Begitu juga di sini. Farid adalah subjek, was adalah verbnya. Maka yesterday di sini adalah adverb. Begitu juga yang yesterday di depan sini. Ini adalah adverb, kata keterangan. Nah, nanti mereka akan menambahkan atau membuat lebih levelnya lebih tinggi lagi terkait dengan the adverb this one. Maka yesterday yang tadi cuman yesterday satu kata adverb kayak begini, nanti mereka akan membuat menjadi subject verb. Nah, we have to notice ini. Bagaimana subject verb ketika digunakan menjadi sebuah kata keterangan. Dua-duanya bisa di depan, di belakang. Kita lihat. Ya, yang di depan dulu nih, yang A gitu ya. Yesterday tadi kita turunkan menjadi seandainya when you were. Jangan at Bali, tapi in Bali. Ya. Koma, Farid was sick. Nah, terus kemudian yang B, dapat juga. Farid was sick
When you were. Sama seperti yang pertama, ketika adverb itu ditaruh di depan, maka harus ditutup dengan koma. Begitu juga ketika menjadi subject verb, maka dia konektor, subject, verb ditutup dengan koma. Sini ada koma. Nah, when you were at Bali, yang pura-pura males tidur. Mute dulu. Ya. When you were at Bali di sini, ini disebut sebagai adverb clause, yaitu sebuah susunan kalimat subject verb yang berfungsi sebagai kata keterangan. Adanya di mana? Di depan. Begitu juga Farid was sick. Farid adalah subjek, was adalah verb. Nah, kemudian you were in Bali itu adalah connector subject verb. The function is adverb clause. Dia berfungsi sebagai adverb. Begitu. Nah, jadi satunya adalah rangkaian utama, gitu ya. Yang kedua menjadi adverb-nya. Kamu pasti bisa memaknai kalimat yang ini ya, klausa yang aku kasih hijau lah seandainya gitu ya. Ini dia nih. Farid was sick. Farid sakit. Pasti kamu bisa menangkap maknanya secara utuh kan. Farid was sick. Begitu juga yang di sini, Farid was sick. Nah, terus kemudian maknanya dapat kamu tangkap secara penuh. Berbeda dengan yang di sini, yang dua ini. Kalau yang dua ini ketika aku bilang when you were in Bali atau when you were in Bali di sini kan kita nggak tahu ketika kamu di Bali. Maksudnya ngapain ketika aku di Bali? Kan nggak lengkap informasinya. Nah, ini karena adverb tidak bisa berdiri sendiri, maka ini nih saling melengkapi, tidak bisa dipisahkan. Begitu ya, saling melengkapi, tidak bisa dipisahkan. Kalau kamu bilang Farid Bosik, jadi nggak tahu kapan sakitnya. Ketika kamu bilang ketika kamu di Bali, nggak tahu apa yang sedang terjadi ketika kamu di Bali. That's why this sentence di-combine. Satunya menjadi kita sebut sebagai main clause atau kalimat utamanya atau klausa utama. Yang kedua kita sebut sebagai adverb clause atau klausa keterangan. Begitu. Nah, di sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut pada konteks TOEFL-nya. Aman? Aman. Aman ya? Oke, kalau aman kita lanjut dalam konteks TOEFL gitu ya. Nah, dalam konteks TOEFL it will be kayak gini nih. Seandainya gitu ya, kita hapus. Nah, kita nah, sana gini. Blank 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 was late. I missed the appointment. Nah, kita cara mengerjakannya kita cari dulu verb-nya. Verb-nya adalah miss di sini. Miss adalah verb. Was adalah verb. I adalah subjek. Subjek verbnya udah ada nih. I miss the appointment. I miss the appointment. Nah, berarti udah lengkap nih satu klausanya. Aku melewatkan janji ketemunya. Tinggal apa yang belum ada adalah keterangannya. Nah, ini didukung dengan adanya koma di depan. Maka, oh berarti yang di depan adalah adverb of clause. Kalau sudah ada verbnya berarti kurang apa? Konektor dan subjeknya. Maka dicari mana yang konektor subjek. Ini subjek doang, konektor doang, subjek doang. Yang ini yang benar. Ada konektor, ada subjek. Kenapa? Karena kok begitu? Karena tadi bahwa subjek verb itu konektornya harus diikuti subjek verb lagi. Begitu juga kalau konektornya di depan harus diikuti subjek verb lagi baru di koma. Nah, terus you have to be familiar with the connector. Kamu harus familiar banget dengan konektornya. Konektornya ada banyak. Yang kita sebutin pertama, ada konektor time, yaitu after, as long as soon as, before, by the time, itu semua konektor of time ya, sampai once, until, terus kemudian since, whenever, while, when, itu semuanya adalah
konektor waktu untuk menghubungkan keterangan waktu. Begitu juga keterangan sebab, there is as, because, in as much as, now that, and since. Yang aku garis bawahi di sini adalah yang teman-teman mungkin jarang temukan. In as much as itu konektor. Begitu juga now that. Nah, nanti teman-teman harus familiar nih, harus berhati-hati ketika mengenali kalimat seperti itu. Like that. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Aman ya? Oke, kalau belum ada, tak lanjut, cuman tak tambahin konektornya aja. Nah, konektor selain time, ya, selain time and conditions tadi, kita ada juga ini selain cause dan time ya, ada conditions, ada contrast, ada manner, ada place. Kalau conditions ada if, whether, unless, providing, provided, in case. Itu keterangan kondisi. Ada kontras. Kontras itu keterangan yang berlawanan. Contoh although, even though, though, while, whereas. Artinya walaupun. Ya, meskipun itu sama. Contoh, although you are handsome, I don't like you. Walaupun kamu ganteng, aku nggak suka kamu. As example kayak gitu ya. Begitu juga manner adalah as atau in that. As you explain to me, I will follow the way, gitu ya. Sebagaimana kamu menjelaskan padaku, aku akan mengikuti caranya. Itu juga in that. Where and wherever adalah tempat. I will follow wherever you go. Aku akan mengikuti kemana? Wherever you go. Kemanapun kamu pergi. Begitu. Nah, cuman ada satu tambahan lagi. Tambahannya adalah kalau biasanya koma itu, ya komanya hanya digunakan apabila adverbnya ini ada di depan begini kan. Adverbnya ada di depan baru di koma. Tapi kalau dia menggunakan yang namanya kontras konektor, itu di sini bisa di koma juga. Ya, di sininya bisa di koma. Kontras konektor berarti di sini ya. Set ini. Although, even though, though, while, whereas. Contohnya, the Smith family arrived. Subject verb. Nah, harusnya kan nggak ada koma ya. Harus subject verb, konektor subject verb nih. Seperti ini nih gitu. Tapi ternyata, seperti gini kan. Tapi ternyata karena dia menggunakan kontras konektor, that is while, maka di sini boleh ditaruh koma. The Jones family arrived an hour later. The Jones subject arrive is the verb. Begitu. But that's not very crucial. Itu nggak sangat krusial. Yang penting teman-teman mengenali bahwa ada 5 konektor yang ketika ada di tengah pun boleh dikasih koma, yaitu konektor kontras yang maknanya bertentangan. Apa saja? Although, even though, though, while, whereas. Gitu ya. Nggak susah kok ngapalinnya. Tinggal although, even though, while, whereas. Oke, sampai sini kita akan coba praktis, teman-teman. Momen, nanti kita biar lebih tahu ya bagaimana sih aplikasinya dalam soal. Kita praktis 10-10 dulu ya. Sentence multiple clauses. Ada 20 soal, tapi kita praktis 10 dulu, nanti kita koreksi. Lanjut nanti kan ada pemahaman lagi, kita koreksi lagi, ada 10 lagi kayak gitu. And I will give you ya, I will give you 45 seconds seperti seperti di real test waktu teman-teman mengerjakan itu kurang lebih 40 detik setiap soal. Nah, kali ini coba tak kasih 45, masih tolerate. Nanti yang 10 nomor berikutnya 40 detik setiap soalnya. Oke. Nanti kita lanjut dulu sampai nomor 10 teman-teman kerjain, baru akan aku koreksi bersama-sama dan teman-teman ya. Understand? Aku set timer dulu ya. Itu momen, tak set timernya dulu.
Timer. Kita mulai number one in 45 seconds started by now. Dikumpulin dulu ya jawabannya, nggak usah ditulis di chat, dikumpulin aja. While waiting, I will take my mineral water ya. Sambil menunggu saya akan ambil air mineral dulu sebentar teman-teman. Time is up. Number two. Time is up. Number three. Time is up. Number four. Time is up. Number five.
Time is up. Number 6. Time is up. Number 7. Time is up. Number 8. Time is up. Number 9. Time is up. Number 10, the last one. Oke, time is up. Waktunya habis, teman-teman. Nah, kita akan bahas ya dari nomor 1 sampai dengan nomor
So, ini sambil saya ngecekin absen teman-teman ya. So please change your name on your Zoom based on the name that you registered ya. Silahkan namanya disamakan dengan nama yang di Zoom, maksudnya disamakan dengan yang ada di teman-teman yang ada di pendaftaran begitu ya. Kita mulai dari Alfria Hazania. Your answer number 1 apa, Alfria? For number 1 is B. Their youth. Kenapa B? Karena parents of flamingo lose their instance in coloring itu termasuk adverb clause-nya. Terus until itu termasuk konektornya. Jadi kita butuh untuk dapat subjek, ya subjek dan verbs. Oke. Yeah, I think that's that. Oke. Kita cek apakah B. Mistaken. Kenapa kok mistaken? Ada kata there, ya. There ini berasal dari kata they. Sorry, berasal dari kata they. Ini tidak bisa yang there ini menjadi subjek. Ini cannot be subjek. Yang bisa itu kalau they baru jadi subjek. Contoh, kamu bilang they like me. Ini boleh. Tapi kalau their, ini artinya kepemilikan. Contohnya, their house. Rumah mereka. Maka, their youth, ini artinya baru masa muda mereka. Sehingga ini belum ada verb-nya. So, yang benar adalah they win. They're young. They-nya subjek, win-nya verb. Kita cek. Ya, kalau seandainya jawabannya C, begitu. Ini get it? Bisa ditangkap, Alfria? Iya, sir. Thank you. Oke. Nah, terus teman-teman, menandakan kalau seandainya adverb itu bagaimana kalau di depan? Kalau adverb di depan itu berarti konektor dulu. Konektornya di sini. Seandainya until parent flamingos gitu. Pokoknya konektornya di depan. Maka di sini ini adverb. Tapi konektornya di tengah berarti adverbnya adalah yang di sana. Gitu ya. Oke, thank you. Pria, kita lanjut ke Alwi, number 2. Alwi, please. Kalau nggak ada suaranya, boleh pakai chat ya. Halo, Alwi. Yes, I think D. D, kenapa D? Missing connector and subject. Oke, missing connector and subject. Kita cek. Very nice ya. Champagne subject can be per case adalah verb. Nah, ada koma. Nah, berarti di sini sudah ada verb juga, cannot be per case, berarti tinggal connector and subject. That is connector but and brandy is the subject. Very nice. Thank you, Mas Alwi ya. Oke, Yes, kita lanjut setelah ini adalah ke April. April, please number 3. Moment. April. B. Because it. Kenapa? Kenapa, April? Jawabannya B, April. Oke, kita cek dulu ya. Nice, benar. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini sudah ada verb has, ada is called verb juga. The red panda adalah subjek. Oke, berarti the red panda is called Hunho or Firefox in China.
berarti ini adalah main clause-nya, ya kan? Main clause-nya. Kurang di sananya berarti apa? Ada koma di sini, berarti di sini kurang adverb. Adverb rumusnya adalah konektor subject verb. Sehingga kurang apa kalau sudah ada verbnya? Kurang konektor and subject, so konektor and subject. Very nice, April. Thank you. Kita lanjut ke nomor 4 ya, teman-teman. Baby, there is baby. Halo, baby. Yang nama Zoom-nya baby. Di sini. Oke, baby Desinta. Oke, nomor 4 apa, baby? Jawabannya. Boleh di chat juga nggak apa-apa kalau ada problems dengan mic-nya ya. Say, if the person lives. Kita cek apakah benar. The C1. Very nice ya, betul. Nah, di sini kalau kita lihat every Down syndrome individual is subject, gets adalah verb. Berarti di sini main clause-nya sudah lengkap. Tinggal apa? Tinggal adverb clause-nya. Adverb clause. Nah, adverb clause-nya belum ada verb, belum ada apapun, maka harus terdiri konektor subject verb. That is if connector the person subject leaves the verb. Jawabannya C. Very nice, baby. Thank you for answering number 4. Lanjutnya Dinda, nomor 5, Dinda. It's D. D. Kenapa D? Because it needs subject and verb. Oke, it needs subject and verb. Kita cek. Very nice. Ya, senang kalau banyak yang benar. Although adalah konektor. Ya. Terus kemudian ada congress adalah subject, past adalah verb. Oke, berarti ini adalah adverb. Tinggal kurang apa nih? Tinggal kurang subject verb yang intinya. Dan di sini the Supreme Court adalah subject, rule adalah verbnya. Very nice, Dinda ya, nomor 5. Kita lanjut ke nomor 6. Nomor 6 ini ada Faradilah. Nomor 6 plus Faradilah. Halo Faradilah. B. Faradila kemarin berangkat nggak ya Faradila? Hadir nggak meeting pertama kemarin? Hadir, oh berarti saya belum checklist. Oke. Kita cek ya jawaban Faradila. Apakah B benar? Kita cek. B. Nah, very nice ya. Kenapa? When adalah konektor, San Diego Summer Heat adalah subjek, has withered adalah verb. Berarti yang kurang apa? Subjeknya karena belum adalah verb. Maka Lilis is the nice subject. Correct ya. Lilis plural, verbnya juga plural. Very nice, betul Faradila. Thank you. Kita lanjut ke Kirana, number 7 Kirana. 7 is B. Why? Kenapa? We need subject and verb. Oke, kita need subject and verb, so the answer is B. Kita cek. That correct? Very nice. Karena di sini ada konektor, the footplanes adalah subject, direct adalah verb. Berarti kita kurang di sini subject verbnya. That is subject, is verb. Very nice. Thank you, Kirana. Lanjut kita ke Muhammad Farhan Adi, number 8, nomor 8. Number 8, my answer is D. D, but snow. Yeah, because the sentence need connector and subject. Betul, butuh connector and subject. But the problem, snow itu singular atau plural? Singular. Singular.
Oke. Have singular atau plural? Have Adalah plural. plural. Singularnya adalah has. Yes. Maka jawaban D benar secara teori tapi kurang cocok pada Oh, bagian subject verb-nya. Sehingga mana yang ada konektornya tapi subject verb-nya tetap cocok dengan have untuk subject have. That is yang mana? hmm, B. No, if snow and rain Oh, there is no konektornya. Jawabannya adalah A. That is and adalah konektornya. Terus snow and rain adalah subjeknya. Nah, huruf N, teman-teman, apa huruf N lagi? Kata N ini, dia bisa menjadi konektor. Tapi dia bisa juga menjadi conjunction. Maksudnya gimana? Kalau dia jadi konektor, itu menghubungkan subject verb dengan subject verb yang lain. Tapi kalau conjunctions itu menghubungkan words ya, words part gitu ya, atau kita bisa sebutnya sebagai part of speech lah gitu ya. Speech ke part of speech yang lain. Contohnya seandainya kamu bilang book, table, and chair. Ini bisa. Ini menghubungkan noun, noun dan noun begitu. Nah, di sini juga sama snow and rain. Snow adalah noun, rain adalah apa namanya noun dan noun gitu. Snow and rain sama-sama noun dihubungkan dengan and. Nah kalau cuma dua nggak perlu ada koma, tapi kalau tiga ada koma kayak gini. Yang aku kasih contoh. Can you get the point, Mas Farhan? yeah, sure. Oke, good ya, thank you. Farhan sudah, kita lanjut ke Regita nomor 9. Regita? Oh, A, Regita udah jawab. Nomor 9 A, Regita. Ya, is this A your answer, Regita? Kita cek ya kalau jawabannya A untuk Regita ini. Kita cek. Oh, 9A. Oke, kita cek. Teng teng. When a person's. Nah, ada yang punya jawaban yang lain sebelum ini? Sebelum tak koreksi. Ada yang punya jawaban lain selain E? D. Oke. D, 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 D. Nah, kita cek ya jawabannya D benar atau enggak. Sebentar aja dapat. Benar. Kenapa? Provided itu konektor, jangan salah. Provided ada konektor, maka sudah ada verbnya di sini. Tinggal apa? Tinggal subjeknya doang, ya kan? Subjeknya doang, that is a person. Nah, terus pertanyaan lanjutannya adalah, kalau seandainya kata di sini, teman-teman, there is a complete lack of the stimulations of retina. Subjeknya yang mana? Di kata, ini ya, di kalimat there is lack of stimulations of the retina. Subjeknya yang mana? Ya, subjeknya yang mana? Kalau ada klausa atau kalimat, there is a complete lack of stimulations of the retina. Subjeknya apakah there? Apakah apa subjeknya? Kira-kira subjeknya yang mana? Oke, kalau teman-teman bingung, ini disebut sebagai inversion atau penukaran. Umumnya kita menulis subjek dan verb begini. Tapi pada case inversions, subjek dan verb bisa ditukar posisinya. Pertama, kapan bisa menukar subjek verb ini? Kalau diawali dengan namanya expressions of place.
Jadi ketika dia dalam klausa atau kalimatnya, di sini kan dia klausanya mulai dari sini ya, there is gitu. Nah, dimulai dengan sebuah ungkapan atau kalimat atau kata yang menunjukkan sebuah tempat, maka dia ditukar. Contohnya gini, there is the key. Nah, ini jangan dipikir bahwa subjeknya ini, verbnya ini salah. Tapi yang benar adalah, ya, yang benar itu subjeknya adalah the key, verbnya adalah is. Loh, kenapa kok verb dulu baru subjek? Karena ada kata there. There ini kan menunjukkan tempat, expressions of place, di sana. Maka terjadi there is the key, terjadi inversion, begitu ya. Itu namanya inversions. Begitu juga kalau ada orang yang here. Nah, here are you. Here are you ini subjeknya adalah you. Here-nya bukan apa-apa. Here-nya adalah expression of place. Gitu. Ya, begitu. Jadi jangan bingung kalau ada kata there, kok subjek verb-nya nggak urut. Harusnya subjek verb jadi verb and subject. Like that. Ya, nice. Kita udah bantu jawab, kita lanjut ke nomor 10. Tuh, Revo, Adi, Kristanto, Sujana. Apa Revo nomor 10? Nomor Your voice is trembling, ya, hilang-hilang suaranya. Mau diketik atau mau ngomong, mau open mic? Hilang malah suaranya Revo ya. Boleh bantu teman-teman? Oh, jawabannya A katanya. Kita let's see ya. Is that A? Very nice ya. Has diminished since the international ban on ivory was established. Kita lihat the international wait a moment. The international ban on ivory adalah subject, was established adalah verb. Nah, elephant poaching udah ada subjeknya. Berarti dia kurang apa? Kurang verb, that is has diminished. Nah, karena ada subjek verb yang lain berarti butuh konektor, that is since. Oke, konektornya. Very nice. Nah, 1 sampai 10 nih, teman-teman. I want to know how many correct numbers did you get? Berapa jumlah soal yang benar teman-teman dapetin dari 10 soal yang kita kerjakan tadi? I got 9. 9, oh udah bagus, 90%. 8, 80%. Nice. 8, good. Nah, 7. Oke. Oke, nah berarti udah bagus ya dalam susunan subject verb ini. Tapi bagaimana subject verb ini sebenarnya ada lanjutannya dalam soal ini teman-teman. Dalam soal structures and written expression. Nah, ini kita sebut sebagai subject verb agreement. Nah, sebuah subjek dan verb itu harus cocok juga, tapi dalam konsep yang beda. Konsep soalnya kayak gini nih. You have to bind ya mana yang salah dari sebuah susunan kalimat. Contohnya di sini. Contohnya yang ini, yang salah adalah yang E gitu ya. Mungkin kemarin udah tadi. Kenapa? Karena uses adalah verb plural, verb singular karena S dan ES. Sementara most architects adalah plural. Maka tidak cocok, begitu ya, nggak cocok. Begitu. Ini salah, harusnya menggunakannya use begitu. That's on apa namanya written expressions. Tapi in detail aku pengen coba ngetes teman-teman. Kita coba kerjakan 10 soal lagi, berarti sampai 11. Typical ini.
kuncinya adalah mencari yang salah. Tapi tipikal soal ini nih harus lebih cepat. Jadi kita kasih waktunya menjadi 30 detik ya. 30 detik untuk mengerjakan setiap nomornya. I will make it quicker. Nah, teman-teman kerjakan nomor 2 sampai nomor 11. Nanti kita koreksi lagi. How many correct numbers will you get? Ya, berapa soal benar yang teman-teman bisa dapatkan dari 10 nomor. We check ya. Kita mulai. Ready? 1, 2, 3, go. Number 2. 30 detik mulai sekarang. Time is up. Number 3. Time is up. Number 4. Time is up. Number 5. Time is up. Number 6. Time is up. Number 7. Time is up. Number 8.
Time is up. Now number 9. Time is up. Number 10. Time is up. Number 11. Oke, time is up. Waktunya habis, teman-teman. Kita akan diskusikan jawaban nomor 2 sampai nomor 11 ya. Kita mulai dari Ridwan. Ya, Ridwan Miftahul Falah. Number 2, what is your answer? Ridwan, number 2. A, every cell. Kita cek ya. Ding, ding. Mistaken. Nah, ini juga buat catatan bersama ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa nonton juga di recordnya bahwa setiap kata every, kalau ada kata every, maka dia akan diikuti dengan singular. Berarti verbnya juga singular. Kita cek di sini ya. Every cell, dia singular nggak cell? Singular, berarti ini benar. Tapi in the body are, ini verbnya adalah are. Are adalah plural atau jamak. Karena kalau verb singular itu tandanya pakai ses biasanya, maka are nggak ada. Kalau yang ada is. Kalau nggak is apa? Was. Ya, kayak gitu. Ada s-nya juga. Nah, ini singular. Nah, karena are adalah plural, maka are salah. Kita cek. Kan jawabannya benar. Kalau seandainya yang salah adalah I got 1. Every. Ya. Every selalu singular. Nice. Kita lanjut ke Sandra Beliva. Sandra Beliva. Number 3. Sandra. Not very much of the earth land surface are covered by glaciers. Kita cek. Salah. Kenapa? Kalau teman-teman melihat kata much, pasangannya apa biasanya? Many. Kalau much itu disebut sebagai uncountable atau sesuatu yang tidak bisa dihitung. Nah, sementara kalau many itu disebut sebagai countable.
sesuatu yang bisa dihitung. Sekarang kita menggunakan much ya. Terus kita lihat apa yang dibilang much itu adalah Earth's land, dataran bumi. Nah, kira-kira kalau dataran bumi bisa dihitung nggak? Enggak. Ya, kalau bisa dihitung itu bisa dihitung 1, 2, 3 gitu, itu bisa dihitung. Kalau nggak bisa dihitung biasanya diciptakan ukuran. Kalau tanah ya mungkin hektar. Kalau air ya liter. Kalau berat ya kilo kayak gitu. Itu namanya nggak bisa dihitung. Maka not very much di sini penggunaannya udah benar karena yang dihitung adalah Earth's land. Tapi selanjutnya kalau much ini selalu dinotis as singular. Maka verbnya juga singular. Berarti jawaban yang salah mana kira-kira? Jawaban yang salah adalah D. That's correct. Karena R adalah plural. Begitu. Nah, selanjutnya kalau many itu selalu plural atau jamak. Maka verbnya it's always juga plural. Begitu ya. Much, many. Tadi every, sekarang much and many. Ya, nice. Kita lanjut ke nomor Sandra kemarin berangkat nggak Sandra? Hadir nggak kemarin? Hadir ya, oke. Buat aku checklist lagi karena kemarin. Oke. Thank you Sandra. Kita lanjut. Tisa. Tisa nomor 4 Tisa. What is your answer Tisa? A. Nothing. Have. Kita cek apakah benar. Oke, very nice. Kenapa gitu ya? Kenapa kok have salah di sini? Karena teman-teman, kalau ada kata no diikuti dengan thing, diikuti dengan one, diikuti dengan body, nothing, no one, nobody, itu semua ini adalah singular. Maka verbnya juga harus singular. Wait a moment ya guys. There is a guest. I will open the door first. A moment. Oke, back again ya. Jadi verbnya harus singular. Sehingga nothing have harusnya menjadi nothing has begitu. Very nice Tisa. Oke, setelah Tisa kita lihat Zia Nurul Aziza number 5. Zia. Apa Zia? Zia Nurul Aziza. Teman-teman yang lain, jawabannya apa? Nomor 5. Oke. Jawabannya adalah A. Apakah A? Kita cek ya. Ada yang jawab A, Revo, terus kemudian Tinda kita cek. Benar. Kenapa? Karena ada live like spouse adalah subjeknya plural, maka verbnya harusnya plural. Sehingga protect aja, nggak udah pakai S ya. Karena plural. Very nice. Nomor 5, jawabannya A. Oke. Bagaimana kalau nomor 6? Apa jawaban teman-teman? A, B, C, or D? Ya, boleh ditulis di chat jawabannya. What is your answer for number 6? C. 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 Oke, kita cek apakah C.
Betul. Kenapa gitu ya? Kalau teman-teman mengenal kata most of gitu ya, most of something gitu ya, most of something, maka di sini noun ya, noun yang ada di sini nih, ini adalah subjeknya. Sehingga most of the bones berarti subjeknya adalah di sini. Kesatuannya ada di sini, the bones yang menentukan. Kalau most of the bones berarti hampir semua atau kebanyakan tulang-tulang. Maka ini bukan is, harusnya are. Begitu. Oke. Jadi kalau ada kata most of, setelahnya yang menjadi subjeknya begitu ya. Very nice. Lanjut kita ke nomor 7. What is your answer? A, B, C, D. Apa jawaban teman-teman? Boleh tuliskan. What is your answer? The age of aquatic fossils are determined by the Verfey method, which is based on counting annual layers of sands and clay. Apa nih kira-kira? Tanya ya. Ada yang tahu nomor 7? Oke. Number 7 itu jawabannya adalah kemungkinan besar A. Kenapa? Kita cek ya, apakah benar jawabannya A. Benar. Why? Karena teman-teman, kemarin kita belajar namanya object of preposition. Yaitu apabila ada noun ya, yang mana dia itu awalnya dengan preposition. Maka noun ini bukan subjek atau not subject. Di sini ada of aquatic fossils. Nah, berarti kata of ini menggagalkan aquatic fossil menjadi subjek. Sehingga kamu bisa coret begini aja. So, the subject apa? The age. The age adalah subjek, maka singular kan? Verbnya harusnya singular. Berbeda dengan most of tadi, setelah most of adalah subjeknya, kalau cuman of doang yang dipakai, itu berarti preposisi. Maka preposisi itu menggagalkan aquatic fossil menjadi subjek. Gitu ya. Ingat-ingat, yang setelah of-nya dihitung sebagai subjek itu kalau ada most di depannya. Most of. Kalau nggak ada most of, ya sementara ini kita bilang itu bukan subjek. Like that. Lanjut kita ke nomor 8. Ini sama kayak tadi. Apa? Every diikuti dengan singular. Maka jawaban yang salah adalah jawaban di bagian yang soal bagian C. Karena every period. Every diikuti singular. Maka every period ini udah benar. Nah, yang salah adalah are. Harusnya menjadi is. Every. Pertanyaannya, is there any the opposite of every? Ada nggak lawannya dari every? Ada, namanya several. Several ini bahasa Indonesianya adalah beberapa. Nah, kalau beberapa ini selalu plural. Maka verbnya juga harus plural nanti kalau teman-teman temu ya. Supposed to be plural. Contoh, several periods. Begini. Nah, nanti baru A. Gitu ya. Periods-nya plural, verbnya juga harusnya plural juga. Several students, several months, several people. Kayak gitu. Pokoknya several selalu followed by plural. Gitu ya. Very nice. Kita lanjut ke nomor 9.
The narrow passage between an island and the mainland shore frequently produce apa? Airspall. Ini jawabannya apa teman-teman? Tisa apa jawabannya Tisa? Ada yang tahu jawaban nomor 9? Oh, Lutfiana. Lutfiana kayaknya tadi belum kesebut. Lutfiana, your answer for number 9. Lutfiana. Absen O-nya. Lutfiana. D, produce. Kita cek ya apakah produce. Oke, betul. Kenapa gitu ya? The narrow passage adalah subjeknya. Maka harusnya di sini produces. Nah, terus teman-teman ada kata between. Between itu bahasa Indonesianya adalah antara. Nah, between pasangannya adalah dengan and. Sehingga between A and B. Di sini between an island and the mainland. Udah benar. Nah, between itu selalu menghubungkan antara dua hal gitu ya, between atau dua tempat atau dua benda, between A dan B. Nah, di between pasangannya dengan and bukan dengan or. Biasanya juga salah. Between A or B itu salah. Kalau itu menggunakan either A or B ada dipasang ya. Kita lanjut ke nomor 10. Kalau yang bisa ini bagus, nomor 10. Indah, Baby, or others who wants to try. Mikal, oh ini Mikal ada juga baru nih Mikal. Mikal, let me check. Oke, Mikal. Kayaknya this is your first time ya, Mas Mikal ya, following the class. Betul. Oke. Ke record kelas kemarin sudah tak upload ya. Jadi kalau if you want to follow boleh ditonton di record kelasnya. Nanti kalau ada yang kurang paham boleh ditanyakan ke saya di grup ataupun di chat. I'll try to help. Baik. Oke, nomor 10 teman-teman. Nah, ini teman-teman nomor 10. Tadi kan aku sebutin yang namanya inversions ya. Bahwa inversion subject dan verb itu salah satu perubahan menjadi verb subject, ya menjadi verb subject. Ketika yang pertama tadi kan adalah expressions of place. Nah, yang kedua adalah expressions negative. Jadi sebuah kata atau ungkapan yang menyatakan negatif, ya, itu bisa merubah yang tadinya subject verb menjadi verb subject. Apa expressions negatif? Ada only, ada hardly, ada never, pokoknya ada scarcely. Ini ungkapan negatif. Nah, maka di sini only digunakan. Ini expression negatif. Sehingga subjek dan verbnya dia akan ditukar. Subjeknya adalah the African elephants adalah subjek. Nah, ini kan plural. Maka kira-kira dia pakai does atau pakai do yang benar? Ya. Harusnya pakai do. Karena kalau does itu kalau dia singular. Sehingga kita cek apakah does ini salah. Nah, itu kesalahannya. Kenapa? Karena subjeknya the African elephants. Maka dia pakai does. Kalau seandainya pakai do. Kalau seandainya African elephants yang nggak ada s-nya, baru dia pakai does. Sampai sini bisa dipahami, teman-teman? Yang inversions bisa dipahami ya? Bisa ya? Aman. Berarti tinggal melihat subjeknya di belakang, bukan di depan ya. Very nice. Kita lanjut ke nomor terakhir di sini. Ada nomor
11. Nothing. Nah, ada yang tahu jawaban nomor 11? Coba deh jawaban teman-teman apa? Nomor 11. Let's see. D. C. Oke. C. Kita cek ya. Jawaban D dulu. Kita cek. Neng elsewhere. Dimanapun di dunia ini. Nah, apakah C? Betul. Kenapa sekarang pertanyaannya? Kenapa? Singular. Nothing ya from any of the space probes has indicate karena berawalan dengan nothing ya. Nothing is singular. Maka harusnya has indicate that intelligence life exists elsewhere. Very nice ya, betul. Nah, dari 10 nomor yang kita kerjakan dari nomor 2 sampai nomor 11, teman-teman benar berapa? How many numbers did you get correct? Oh, 4. Berarti written expression lebih sulit ya dibandingkan dengan apa? 2. Berarti besok kita akan coba lebih banyak praktis juga dengan written expression. Nah, tapi kalau written expression itu teman-teman, memang konsep belajarnya bagusnya adalah ngerjain soal dulu, baru dikoreksi. Karena ini menemukan yang salah, bukan menemukan yang benar. Ya, kalau menemukan yang benar kan tinggal diajari patternnya. Kalau menemukan salah, kenapa kok salah? Gitu. Jadi harus dari soal. Kemarin kita akan coba mulai dengan practice dulu yang written expression, terus kita koreksi, baru kita mulai ke structures. Nah, sesuai janji saya kemarin, momen, ya, aku akan coba share ke teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi I do believe that maybe some of you belum punya basic grammar yang bagus gitu ya. Sehingga ngerjain atau ngikutin kelas saya mungkin keteteran nih ya, because you don't have the fundamental ininya apa namanya? Fundamental grammarnya. Makanya I will give for you for free, nanti tak kasih ke teman-teman gratis ya. Aku udah buat namanya Smart Book. Di sini adalah panduan belajar grammar. Contoh kalau teman-teman nanti milih Basic Complete Grammar gitu ya di sini. Nah, di sini tak jelaskan semua dari mulai part of speech, apa itu noun, apa itu pronoun, apa itu verb, apa itu adverb, apa itu adjective. Semuanya dijelaskan dengan detail gitu ya. Termasuk juga nanti ketika teman-teman, oh tadi ngomongin phrase, ngomongin klausa, apa ya artinya? Sini udah tak jelasin. Oh ini ada artikel. Oh ini ada noun phrase, ada phrase. Oh tadi ada preposition. Apa sih preposition? Udah tak jelasin juga. And then ada konsep kalimat. Konsep kalimat ini kalau teman-teman, kenapa ya subject verb dan lain sebagainya belum paham banget. Nah ini tak jelasin. Mulai dari komponen kalimat, terus kemudian jenis kalimat, bentuk kalimat, ya sampai dengan struktur kalimat, saya tak jelasin. Ada lagi juga tenses. Kalau you are confusing tenses, di sini tak jelasin dari past, tense, future, ciri-ciri tenses, membentuk tenses, ya tak jelasin. Simple present dan so on semua tak jelasin. Termasuk di sini ada tesnya sebenarnya teman-teman. Atau teman-teman mau mengerjakan tesnya, juga ada tesnya. Nah, I will give it for you for free. Tak kasihkan gratis. Nanti teman-teman tinggal milih mau yang apa namanya basic atau mau yang intermediate
Ya, mau yang basic atau yang intermediate. You might let me know, boleh kasih tahu. Nah, tapi I will give it for you for free dengan syarat teman-teman juga review nih, review kelasku di Google Business. I will share you the link nanti. Teman-teman bisa review terus kemudian kirimkan ke aku, oh that you have done the review, screenshot. Nanti tak kasih apa namanya? Kelasnya gratis. Tak kasih satu dulu, teman-teman milih satu. Nah, tapi nanti if you're active, kalau teman-teman aktif di kelas sampai akhir, boleh minta satu lagi. Tak kasih dua-duanya gratis for Smartbook gitu ya. Jadi teman-teman nggak perlu beli, it's for free for you gitu ya. Kayak begitu. Nah, terus kelas kita besok adalah membahas grammar lagi. It will be the last grammar sessions, tapi kalaupun kelasnya selesai, yang baru join jangan bingung. Nanti kelasnya selesai di Structures, tetap teman-teman bisa menonton ataupun belajar dengan menggunakan Grammar for TOEFL Hack. Di situ semuanya sudah tak jelaskan sebagaimana saya menjelaskan ini di kelas. Ini ada object of proposition, ada appositive, ada present, participle, ada past participle, terus kemudian ada coordinate connector, ada adverb connector. Semuanya tak jelaskan di situ, teman-teman bisa ikuti saja videonya dan ikutin juga apa namanya quizesnya di bawahnya gitu, setiap satu lesson satu quizzes. Nanti teman-teman kalau bingung di dalam videonya atau anything, just let me know. Karena ini soalnya ada 60 lessons. Kalau dibahas di kelas kayaknya nggak cukup 9 meeting ya. Like that. Begitu, apakah ada pertanyaan teman-teman terkait meeting kita malam ini? Any questions? Aman ya? Oke, nah aman. Kalau aman, kita akan ketemu lagi in the next meeting besok langsung the record class, because besok kita akan ada kelas langsung tak upload malam ini supaya teman-teman besok pagi bisa tak bagikan sehingga kita bisa ini ya, bisa langsung next to the next class on Friday. Terima kasih banyak sudah mengikuti kelas kita malam ini. Selamat beristirahat, semoga sehat selalu. We will meet you again tomorrow evening. Kita akan ketemu lagi besok Jumat ya. Terus prepare for tomorrow, besok kita coba dong screenshot foto bareng ya supaya ada kenangan di kelas ini. Thank you. Selamat beristirahat. The class finish. Thank you. Have a good rest. Selamat beristirahat teman-teman. Bye bye.